perlu untuk meningkatkan kualitas hidup menuju kehidupan yang lebih baik. Salah satunya melalui belajar. Belajar adalah upaya aktif untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman baru melalui pengalaman, studi, dan refleksi, di mana hal ini juga terdapat di dalam semua ajaran agama yang disampaikan secara tersirat maupun tersurat, seperti dalam agama Islam, Kristen, Buddha. Dalam agama Kristen, pada kitab Amsal 1 ayat 5, Alkitab mengatakan, "Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh pertimbangan." Amsal 1 ayat 5. Berdasarkan ayat ini, kita bisa melihat bahwa Allah sebenarnya menghendaki kita manusia terus mengembangkan diri, menambah ilmu dan pengertian. Dalam agama Islam, terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis ini mendorong umat Islam untuk mencari pengetahuan dan menjadi dasar ajaran Islam dalam memotivasi umatnya untuk belajar dan mengembangkan diri dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian juga yang telah disampaikan Sang Buddha dalam Manggala Sutta, memiliki pengetahuan yang luas adalah berkah utama. Pengetahuan yang luas, kepiawaian adalah suatu bekal yang sangat berguna bagi umat manusia dalam perjalanan mengarungi hidup yang penuh dengan tantangan. Karena itu, sudah sejoknya jika setiap orang berusaha sedapat mungkin untuk mempunyai, menggunakan serta mengembangkan ilmu pengetahuan, penguasaan teknologi dan seni yang telah dimiliki secara baik dan sesuai dengan tujuan yang mulia. Belajar sudah dilakukan saat manusia lahir ke bumi hingga nanti manusia menemui ajalnya. Hal ini yang dinamakan belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat adalah suatu konsep mengenai manusia yang belajar terus-menerus dan berkesinambungan, yang menyimpan pengetahuan yang telah didapatkannya dan menggunakannya untuk meningkatkan pembelajaran dan keterampilan di masa depan yang tidak pernah berakhir dan terus berkembang. Hal ini dapat membantu manusia beradaptasi dengan perubahan, mengembangkan potensi pribadi, dan menciptakan peluang baru. Belajar sepanjang hayat dapat diterapkan dalam setiap bidang, salah satunya di bidang teknik kimia. Teknik kimia adalah cabang ilmu teknik atau rekayasa yang menjadikan barang lebih berguna, dapat berupa barang jadi ataupun barang setengah jadi. Mata kuliah yang dipelajari juga berhubungan dengan studi lapangan atau laboratorium sebagai wujud dari perancangan pabrik. Salah satu mata kuliah yang ada pada semester 1 adalah praktikum fisika. Tentunya, sebagai mahasiswa yang baru pertama kali melakukan kegiatan praktikum pada setiap acara atau topik, kita masih meraba-raba situasi dengan membaca atau melihat, sehingga saat praktikum tidak dapat mengaktualisasikannya secara baik dan benar. Hal ini dapat mempengaruhi hasil dan data praktikum. Berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan melalui Google Form, menunjukkan bahwa dari mahasiswa baru Teknik Kimia UPN Veteran Yogyakarta, sebanyak 91,6% merasa kesulitan memahami langkah kerja, sebanyak 94,1% merasa asing mengenali alat dan bahan, sebanyak 82,4% masih belum paham mengenai praktikum yang telah dipelajari dari melihat video, membaca modul atau penjelasan dosen, ataupun asisten laboratorium. Tentunya ini akan menjadi hambatan pada saat aktualisasi. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dibuatlah laboratorium simulator, sehingga sebelum praktikan melaksanakan aktualisasi, praktikan dapat bersimulasi dengan laboratorium simulator ini, sehingga pengetahuan praktikan dapat meningkat. Lab simulator adalah sebuah aplikasi yang membantu praktikan untuk terus belajar tanpa batas terhadap ruang dan waktu. Lab simulator ini memiliki desain dengan tulisan yang cukup besar sehingga mudah dan nyaman untuk dibaca. Lab simulator ini tersedia dari semester 1 sampai 6, yang mana pada setiap semester terdiri dari berbagai acara. Selain itu, juga dilengkapi dengan gambar-gambar pendukung yang sedemikian rupa hampir sesuai dengan yang aslinya, disertai gerakan-gerakan reaksi yang memudahkan para praktikan untuk memahaminya. Lab simulator menyediakan tujuan dan dasar teori suatu acara yang dapat menambah pengetahuan para praktikan.
Selain itu, lab simulator juga menyediakan alat dan bahan yang lengkap yang diperlukan para praktikan. Ini adalah bagian yang sangat penting dari lab simulator, yaitu langkah kerja. Lab simulator memiliki fitur langkah kerja suatu acara yang sangat runtut dan mudah dipahami para praktikan. Sebelum melakukan praktikum, lab simulator memberikan keterangan suatu perintah apa saja yang harus kita lakukan. Lab simulator memberikan simulasi yang hampir nyata seperti praktikum sesungguhnya di laboratorium nyata, yang mana memberikan reaksi ataupun peristiwa seperti setelah melakukan suatu kerja. Kemudian, lab simulator memiliki fitur tombol next yang dapat membuat para praktikan untuk memahami terlebih dahulu apa yang akan dilakukannya, sampai benar-benar paham. Lab simulator ini memiliki fitur yang sangat canggih, yaitu sensor yang dapat mengidentifikasi apakah langkah kerja yang telah dilakukan benar atau salah. Lab simulator akan memberikan reaksi salah berupa tanda silang dan alasannya jika langkah kerja yang dilakukannya salah atau kurang tepat. Dan bisa memberikan reaksi benar berupa tanda centang dan alasannya jika langkah kerja yang dilakukannya sudah tepat. Jika reaksi yang dilakukan salah, maka praktikan dapat mengulang kembali tata cara sehingga mendapatkan hasil yang benar dengan menekan tombol ulang yang tersedia dalam layar lab simulator. Lab simulator ini dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pembelajaran sepanjang hayat dengan menyediakan lingkungan virtual yang aman untuk eksperimen dan praktik tanpa resiko fisik. Ini memungkinkan pembelajaran kontinu tanpa memerlukan peralatan fisik yang mahal atau ruang laboratorium. Selain itu, lab simulator memfasilitasi eksplorasi dan pemahaman konsep-konsep ilmiah secara interaktif, memungkinkan praktikan untuk mengasah keterampilan praktis mereka dengan cepat dan efektif. Diharapkan dengan adanya lab simulator dapat menjadi solusi bagi para praktikan dalam memahami, meningkatkan pengetahuan, dan mengatasi masalah yang terjadi sehingga para praktikan dapat melaksanakan aktualisasi praktikumnya dengan tepat.